Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua, gimana kabarnya di rumah? Semoga anak-anakku semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap selalu menjaga kesehatan supaya agar selalu tubuh kita tetap sehat dan juga tetap kuat. Ya, baik anak-anakku. Bapak ya di sini mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, sebelumnya mari kita sama-sama melihat slide ya. Bapak selalu mengingatkan ke kalian untuk selalu menjaga hidup sehat dengan apa? Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Kemudian untuk selalu tetap berolahraga karena olahraga itu penting. Kemudian harus tetap selalu memakai masker ya, dan juga memakan makanan yang sehat. Dan anak-anakku ya, ini tidak kalah pentingnya adalah berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, kita sama-sama siapkan alat tulisnya untuk belajar. Ya, silakan ambil buku kalian, kemudian ambil juga pulpennya atau pensilnya juga. Ya, persiapkan juga Al-Qur'annya. Baik anak-anakku, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Allahu Akbar. Ya, baik anak-anakku. Ya, mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat belajarnya. Ya, baik anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Yang artinya, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Ya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik anak-anakku semua, kita sama-sama melihat ya atau mendengarkan tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Ya, yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam dengan baik. Kemudian yang kedua, menyebutkan keteladanan dari kisah singkat Nabi Syuaib alaihissalam dengan benar. Ya, baik anak-anakku, kita lanjutkan untuk kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, kalian sudah tahu Nabi Syuaib? Sudah pernah baca ceritanya belum? Ya, kalau belum, ya kita sama-sama mendengarkan ya cerita atau kisah keteladanan dari Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, baik anak-anakku, Nabi Syuaib ya itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Nabi Syuaib berasal dari suku Madian. Daerahnya bernama Ma'an di pinggir negeri Syam ya. Jadi di negeri Syam itu ya ada daerah ya bernama Ma'an ya, sukunya suku Madian ya. Nah, itu Nabi Syuaib berasal dari suku Madian. Nah, kaum Madian itu kebanyakan kerjanya sebagai pedagang ya, pengusaha nih, pedagang ya. Nah, Nabi Syuaib ya adalah keturunan dari Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Syuaib itu ya keturunan dari Nabi Lut. Nah, Nabi Syuaib ya disebutkan dalam Al-Qur'an itu sebanyak 11 kali ya nama Nabi Syuaib. Nah, ada 11 ya
Tentunya ya di ayat-ayat yang berbeda ya Nabi Syuaib disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi Syuaib adalah nabi yang namanya disebutkan oleh Allah sebanyak 11 kali di dalam Al-Qur'an. Ya, ini anak-anakku, ya kita Nabi Syuaib ini dijuluki ya sebagai khotibul anbiya, artinya khotibnya para nabi. Tuh. Ya, maksudnya khotibnya para nabi adalah Nabi Syuaib ini ahli dalam berdakwah. Ya, ahli dalam berceramah, ahli dalam berdiskusi, ya ahli dalam menyampaikan ya risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kecerdasannya beliau disebut dengan khotibul anbiya. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Humaid, setiap kali Rasulullah menyebut nama Syuaib, beliau seringkali berkata, Nabi Syuaib adalah pengkhotbahnya para nabi. Nah, hal ini karena caranya Nabi Syuaib itu dalam berdakwah ya atau dalam mengajak orang berbuat baik itu bagus. Nah, kemudian selanjutnya kita bercerita tentang kaum Madian ya anak-anakku. Nah, kaum Madian ini adalah kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum Madian ini ya mempunyai kebiasaan yang buruk, yang sangat buruk ya, yaitu kebiasaan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menyembah pohon. Wah, coba anak-anakku ya. Pohon yang tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi manusia. Ya. Pohon yang bisa mati, bisa ditebang, ya, pohon yang membutuhkan air kok bisa ya dijadikan Tuhan ya oleh kaum Madian tuh ya. Maka karena itu kaum Madian disebut dengan ashabul aika, yaitu orang-orang yang menyembah pohon. Nah, kaum Madian ini anak-anakku ya memiliki kebiasaan yang buruk. Ya, karena mereka adalah profesinya sebagai pedagang ya. Pedagang di pasar, kemudian di emperan-emperan pasar ya dan lain sebagainya ya, pedagang di pusat kota Madian. Nah, kaum Madian ini mempunyai kebiasaan yang buruk, yaitu mengurangi timbangan tuh. Jadi yang tadinya harusnya ditimbangnya sekilo karena pembelinya minta sekilo, malah dikurangi. Ya, akhirnya kurang dari 1 kilo. Ya, ada orang yang beli 2 kilo. Ya, ternyata ditimbang kenyataannya kurang dari 2 kilo. Ya, padahal orang yang pengen belinya 2 kilo ya, atau orang yang pengen beli 10 kilo beras misalkan ya. Ternyata ya, kenyataannya yang ditimbang itu hanya 9, berapa, enggak sampai 10 kilo. Nah, ini ya curangnya kaum Madian itu sering mengurangi timbangan ya supaya dapat untung ya, padahal itu adalah perbuatan dosa. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Nabi Syuaib untuk berdakwah kepada kaum Madian. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka yaitu Syuaib. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang mampu. Ya, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab yang di hari yang membinasakan, yaitu hari kiamat. Tuh ya. Nah, Nabi Syuaib berkata nih kepada kaumnya, ya sembahlah Allah, ya, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian Nabi Syuaib melarang untuk mengurangi timbangan, ya dalam berdagang. Tuh, ya. Nah, Nabi Syuaib melihat
kaum Madian sebenarnya baik ya, adalah orang-orang yang baik ya, tapi kekurangannya itu ya mengurangi timbangan ya, dan itu banyak ya dilakukan oleh kaum Madian, sehingga Nabi Shu'aib peduli dan merasa khawatir ya, barangkali Allah Subhanahu wa taala marah ya karena kaum Madian sering mengurangi timbangan ya. Kalau Allah marah berarti Allah akan menurunkan azab kepada kaum Madian ini, yang ditakutkan oleh Nabi Shu'aib. Nah, ya kemudian Nabi Shu'aib ya melarang kaum Madian ini untuk berbuat curang. Nah, dikisahkan bahwa kaum Madian ini tadi ya suka mengurangi timbangan, suka mengurangi kiloan. Ya, selain itu ketika musim panen tiba, mereka juga suka menimbun barang. Ya, dan disimpan di gudang untuk dijual ketika musim paceklik dengan harga yang tinggi. Nah, ini kebiasaan yang lain ya. Selain mengurangi timbangan, ya juga sering menimbun bahan makanan ya, sehingga ya ketika waktunya kemarau, ketika waktunya paceklik ya, nah bahan makanan itu dikeluarkan ya, dan otomatis ya karena paceklik atau karena musim kemarau ya, maka harga dari bahan makanan itu tinggi ya, lebih tinggi daripada waktu panennya itu, anak-anakku ya. Contohnya misalkan kayak gini ya, seorang petani ya misalkan menanam padi ya, kemudian berasnya ya itu ditimbun ya, berasnya ditimbun dan dijualnya nanti ya ketika kaum paceklik, ada masa paceklik ya atau masa kemarau yang panjang yang menyebabkan banyak makanan pokok atau banyak bahan-bahan ya daripada makanan atau rempah-rempah itu ya tidak bisa tumbuh dengan baik ya, akhirnya orang-orang banyak yang mencari tapi barangnya sedikit. Nah ya, ini mengambil kesempatan di masa paceklik ya dan menimbun daripada bahan makanan ya, supaya ketika masa paceklik itu dijual dengan harga yang tinggi. Nah, itu kecurangan dari kaum Madian. Nah, selanjutnya Nabi Shu'aib itu selalu mengajak kaum Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berdagang, dalam berjual beli. Nah, Nabi Shu'aib ini bersabda kepada kaumnya, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Nah, ini maksud dari Nabi Shu'aib ini supaya umatnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Penuhilah takarannya ya, jangan sampai mengurangi takaran. Ya, ada orang yang beli 10 kilo, ya harus ditimbangnya 10 kilo, jangan 9, berapa. Ya. Nah, itu menguntungkan sesaat di dunia, tapi akan rugi di akhirat karena orang-orang seperti ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Shu'aib ini sangat peduli kepada umatnya, maka selalu mengajak umatnya untuk berbuat adil dalam timbangan. Nah, selanjutnya anak-anakku, ceritanya Nabi Shu'aib ya selalu berdakwah, mengajak agar kaum Madian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengurangi timbangan dan tidak berbuat curang. Ya, tidak menimbun bahan makanan atau makanan pokok ya. Nah, ya, tetapi kaum Nabi Shu'aib tetap kekeh ya, tidak mau mengikuti dakwah daripada Nabi Shu'aib. Bahkan kaum Madian ini mengejek ya, mencaci dan menghina serta mengancam Nabi Shu'aib ya, dengan berkata, "Wahai Shu'aib, ya, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kau katakan. Kenyataannya kami memandang kau seorang yang lemah di antara kami. Kalau bukan karena keluargamu,
tentu kami telah menganiaya engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Ya, dengan sombongnya kaum Madian menghina Nabi Syuaib, ya, bahwa Nabi Syuaib itu bukan orang apa-apa, ya, bukan bukan orang yang berpengaruh, ya, tetapi keluarganya yang berpengaruh. Ini mereka menghina seperti itu, ya, padahal Nabi Syuaib adalah seorang nabi, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mulia. Kemudian selanjutnya Nabi Syuaib berkata, ya, wahai kaumku, wahai kaum Madian, ya, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat menurut kemampuanku. Ya, kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta, dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang-orang yang menunggu. Nah, maksud dari Nabi Syuaib ini, Nabi Syuaib, ya, memperingati mereka, ya, memperingati kaum Madian bahwa segeralah bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebab Nabi Syuaib takut, ya, kaum Madian ini akan ditimpa azab, ya, sesungguhnya, ya, manusia itu, ya, sama-sama menunggu, ya, ketika dia berbuat buruk sama-sama menunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya, ya, jangan sampai, ya, ditimpa azab, oleh karena itu, ya, segera bertobat. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, karena kaum Nabi Syuaib, ya, kaumnya Nabi Syuaib atau kaum Madian ini tetap bersikukuh, ya, merasa benar, ya, padahal salah, ya, maka Allah memberikan azab kepada kaum Madian dengan 4 azab. Yang pertama adalah kekeringan. Coba anak-anakku bayangin, ya, kalau bumi kekeringan maka tidak bisa ditanami apapun, tidak bisa ditanami padi, tidak bisa ditanami rempah-rempah, ya, jahe, ya, laos, ya, merica, ya, bawang, ya, dan lain sebagainya. Mangga, tidak ada buah-buahan di situ, tidak ada makanan karena bumi kekeringan. Itu azab dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian awan hitam yang pekat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bumi tidak lagi cerah ketika itu, ya, ketika zamannya kaum Madian, ya, yang membangkang atas perintahnya Nabi Syuaib. Nah, maka Allah turunkan awan hitam yang pekat, kemudian ditambah dengan petir yang menggelegar. Ya, maka kaum Madian dilanda ketakutan. Ya. Setelah adanya awan petir, baru Allah menurunkan gempa yang sangat dahsyat, yang berkekuatan, ya, sangat dahsyat ini gempanya, ya. Nah, sehingga kaum Madian musnah, ya, kaum Madian ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik, ya, anak-anakku. Ya, kita tidak mau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita sama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku, ya, tetap sholat, ya, 5 waktu, tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu, ya, menjalankan ibadah puasa, mengeluarkan zakat, ya, dan anak-anakku juga tetap berbuat baik ke siapapun, ya. Nah, ini kaum Madian, ya, kaum yang tidak mau menuruti perintah dari nabinya sendiri. Kesimpulan dari pembelajaran ini yang pertama, ya, bahwa Nabi Syuaib alaihissalam selalu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbuat jujur atau tidak curang, baik dalam ucapan maupun juga dalam perbuatan. Kemudian yang kedua, ketika berdagang kita dilarang berbuat curang dengan mengurangi takaran atau timbangan. Nah, kemudian yang ketiga, janganlah kita bersikap sombong, ya, terhadap, ya, orang yang berusaha menasihati kita, terhadap orang yang berusaha peduli terhadap kita, ya.
jangan kita bersikap sombong. Ketika ada orang yang menasihati kita, maka kita harus terima dengan nasihat tersebut. Barangkali ya kita adalah orang yang keliru, maka ketika ada nasihat, dengarkan nasihat itu dan laksanakan nasihat baik tersebut. Ya, kemudian yang keempat, ya, kita semua ya harus bersabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Ingat anak-anakku, ya. Dalam keadaan apapun, ya. Sholat 5 waktu, sehat ataupun sakit tetap wajib. Puasa juga demikian, ya, sama. Ya, ketika anak-anakku sakit ya, di bulan puasa, maka wajib menggantinya di bulan yang lain. Nah, itu karena kewajiban itu tidak bisa ditawar, ya. Ketika anak-anakku sakit, ya berdiri tidak mampu ketika sholat, maka anak-anakku wajib sholat dengan duduk atau berbaring kalau tidak mampu duduk. Ya, itu kewajiban yang tidak bisa ditawar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Hanya di dunia loh, ya. Hanya di dunia, sebab di akhirat kita tinggal memetik dan memanen, ya, buah daripada amal-amal yang telah kita laksanakan selama di dunia. Baik anak-anakku semua, selanjutnya ini ada evaluasi, ya. Coba jawab pertanyaan yang pertama. Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku mana? Ya, dari suku mana coba Nabi Syuaib? Dari suku Madian. Ya, yang kedua, kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai apa? Sebagai pedagang, ya. Mereka pengusahanya sebagai pedagang. Ya, usahanya sebagai pedagang, profesinya sebagai pedagang, ya, tajir, ya, tajirun, pedagang. Yang ketiga, kaum Nabi Syuaib alaihissalam disebut juga dengan Ashabul Aika. Itu karena apa? Karena mereka menyembah pohon, ya, maka disebut dengan Ashabul Aika. Kemudian yang keempat, ya, Nabi Syuaib alaihissalam mengajak kaumnya untuk berbuat apa, ya? Berbuat baik, ya, berbuat tidak curang dan tidak mengurangi timbangan, ya. Juga tidak boleh menyimpan atau menimbun bahan makanan, ya, agar bahan makanan itu ya, kembali dijual dengan harga mahal, ya, itu tidak boleh, ya. Kemudian yang kelima, sifat tercela yang dilakukan kaum Madian adalah yang pertama adalah suka menimbun bahan makanan. Nah, yang kedua adalah suka mengurangi takaran dan timbangan, ya, itu jawabannya. Ya, mari kita sama-sama berdoa bersama, ya. Mudah-mudahan anak-anakku pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita semua mendapatkan keteladanan dari kisah Nabi Syuaib. Ya, kita sama-sama berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan aku bertaubat kepadamu. Baik anak-anakku, semoga bermanfaat, dan untuk selanjutnya anak-anakku persiapkan, ya, diri kalian untuk menghadapi PAS atau penilaian akhir semester 1. Ya, anak-anakku semua belajar dengan rajin dan juga baca buku, ya, selalu baca buku, ya. Banyak pengetahuan supaya kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.